Terima kasih. Saya Mistika Z dari Sumatera. Dua saja pertanyaan saya kepada pembicara ke depan. Pertama, Rechtsstaat, negara hukum. Terjemahan saya lain, Pak. Negara hukuman. Gitu. Gimana menurut pendapat Bapak? Karena apa yang kita apresiasi selama ini ialah bahwa produk hukum kita memang lebih cenderung agak anyir, berbau kolonial, ya, artinya berpihak kepada penguasa gitu, pada yang pembuat. Dan kami baru-baru ini di kampus ini ya soal undang-undang BHP itu sangat menggelisahkan. Itu satu. Yang kedua, tadi saya bicara tentang nasionalisme dan Bapak bangsa itu, Pak, konstitusi itu, undang-undang dasar itu tidak sampai 3 bulan dia bicara, mulai dari akhir Mei sampai di awal-awal Agustus. Undang-undang dasar kurang dari 3 bulan, tidak ada tarifnya, Pak. Sekarang produk undang-undang itu berapa sekarang tarifnya di sana? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus terang saja, saya nama saya Suparno dari MIPAL UGM. Pertanyaan pertama langsung saja kepada siapapun boleh jawab. Undang-undang dasar kita itu yang mana? Undang-undang dasar 45, Undang dasar proklamasi belum diberhentikan. Undang-undang dasar yang amburadul itu gitu, belum disahkan secara yuridis, belum diundangkan melalui berita negara. Jadi belum sah. Kemudian apakah undang-undang yang berlaku sekarang, misalnya saja undang-undang desentralisasi, undang-undang hukum pidana itu sudah berdasarkan Pancasila. Suatu contoh, undang-undang hukum pidana itu kan peninggalan zaman Belanda, cuma diubah sana sini. Terima kasih. Terima kasih. Saya Munahir dari UGM. Untuk Prof. Sujito. Jadi kita lahir, lalu merangkak, berdiri, lalu akhirnya pakai teken. Itu memerlukan waktu, Pak. Jadi tidak mungkin orang merangkak, anak merangkak lalu berdiri pada umur 15 kecuali sakit. Persoalannya adalah kalau tadi menyebut bahwa untuk eksis itu memerlukan 1000 tahun, apakah kita juga perlu 1000 tahun? Lalu bagaimana caranya supaya lebih pendek dari 1000 tahun itu, Pak? Supaya negara kita itu mapan. Untuk Pak Satya, kalau kita mengingat tentang spiral kehidupan, jadi dari bawah lalu melingkar-lingkar ke atas, pandangan Bapak bagaimana? Apakah memang harus kembali lagi tapi lebih bagus, harus kembali lagi lebih bagus, atau menemukan sesuatu teori yang baru, jadi lepas dari teori spiral itu, Pak, tentang persoalan bangsa kita. Jadi misalkan balik lagi jadi apa, balik lagi jadi apa, lalu meningkat. Kalau menurun ya repot. Untuk Pak Hamdan, ada pemeo di DPR waktu dengar pendapat. Ini di DPR loh, bukan di Medan ya. Jadi Anda bicara dalam dengar pendapat bukan bicara akademik, tapi bicara politik. Apakah itu benar? Kalau tidak, batasan apa musyawarah dengan hukum? Karena musyawarah itu menjadi sebuah, dalam tanda kutip, tidak ada tidak ada batasan yang logik gitu. Itu untuk Pak Hamdan. Jadi antara musyawarah dengan persoalan hukum. Tadi disebutkan bahwa membuat undang-undang ada dasar yang paling utama adalah aspek kepentingan nasional dari Sabang sampai Merauke. Tapi dalam kenyataannya banyak undang-undang yang menurut pendapat kami, orang yang tidak tahu hukum, yang tidak mencerminkan kepentingan dari masyarakat umumnya. Contohnya misalkan sekarang BPHP, Sikdinas dan sebagainya. Ini apakah tadi, ini di DPR loh, Anda tidak bicara akademik tapi bicara politis. Terima kasih Pak. Atur nuwun. Terima kasih 5 penanggap. Jadi kalau yang
belum bisa terwakili aspirasinya hari ini, besok kita ada 4 jam untuk topik ini. Silakan nanti pilih klaster hukumnya, jadi kita bisa bergulat lebih dalam di situ. Saya beri waktu pembicara masing-masing secara adil maksimal 5 menit. Saya mulai dari Prof. Jito. Pada prinsipnya bahwa kita harus menempatkan manusia itu di atas hukum. Hukum itu untuk manusia. Jangan pernah sekali-kali dibalik manusia untuk hukum. Demi tegaknya hukum, manusia perlu dihukum. Nah, ini manusia sengsara. Tetapi hukum itu hanya perangkat kemanusiaan. Ini perangkat negara. Ini bagian dari kehidupan bernegara hukum. Ini yang harus kita desain sedemikian rupa supaya hukum itu mampu menjadi sarana membahagiakan manusia. Kalaupun terpaksa di dalam hukum itu harus ada yang namanya sanksi hukuman. Sampai sanksi hukuman itu mati, katakanlah. Itu dalam rangka memanusiakan manusia itu. Karena ada bagian dari manusia yang barangkali sudah perlu diamputasi, nggak perlu dihidupkan lagi. Karena memang sudah rusak betul. Dikasih tangan untuk nyolong terus. Kalau perlu itu diamputasi. Kan begitu. Yang tidak boleh dimatikan adalah rohnya. Roh manusia itu suci. Nah, oleh karenanya hukuman mati kemudian boleh menjadi ada. Karena jasad manusia barangkali kotor betul gitu. Koruptor, narkoba dan lain sebagainya itu barangkali sudah kelewat itu. Yang kedua, memang kita barangkali boleh saja berpendapat kita pada satu tataran kehidupan yang dalam bernegara hukum ini bukan sekedar bermasalah dalam hal aplikasi menurut saya. Tetapi sejak pemahaman mengenai nilai ini sudah bermasalah. Kalau nilai sudah bermasalah diwujudkan dalam norma bermasalah juga. Norma katakanlah sudah betul, nanti dalam aplikasi bermasalah. Kita kayaknya dalam pemahaman saya kita memang masih bermasalah dalam 3 hal ini, bukan sekedar aplikasi. Nilainya kita bermasalah. Kita katakanlah sepakat nilai nilai komunalistik religius. Ini penting bagi kita. Tetapi yang justru menjadi sikap perilaku kita adalah individual liberal. Lah ini yang kadang-kadang nggak cocok, kita nggak paham, ternyata kita sendiri mengatrapkan nilai individual liberal seperti itu. Sebetulnya menurut hemat kami, Mbak, menjawab pertanyaan terakhir tadi, hidup kita tidak perlu bernegara hukum mencontoh Reichstag yang memerlukan proses panjang 1000 tahun. Justru kongres ini saya harapkan mampu untuk menemukan sebuah proses yang dekat, yang mudah. Tuhan menjanjikan hidup itu tidak sulit, hidup itu mudah. Yang mempersulit adalah dirimu sendiri. Kira-kira gitu Pak Kiai. Kira-kira begitu. Sehingga kalau kita pengen mudah, menurut saya kuncinya 3 aja. Dan ini Pancasila saya kira. Pertama, pengendalian diri dari nafsu serakah. 1. Yang kedua, mau bermusyawarah. Dan yang ketiga, tingkatkan ketakwaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Satya, silakan. Terima kasih. Jadi pertama dari UNJ tadi, saya waktu yang kasus itu saya tidak ikut Pak. Itu kan orang-orang internasional, tapi saya memang pernah membuat beberapa artikel di antaranya di media Indonesia yang mengkritisi lepasnya 2 pulau itu. Di antaranya yang saya ingat adalah saya mempermasalahkan kenapa itu dibawa ke Mahkamah Internasional. Seharusnya kalau semangatnya adalah sebagai negara jiran begitu, itu harusnya dibawa ke Mahkamah Arbitrase Internasional, ya, International Court of Arbitration itu. Nah, kemudian untuk mengantisipasi mengenai tadi wilayah negara tadi, nah itu sudah sebenarnya waktu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar itu yang baru, itu wilayah negara tadinya mau dirumuskan berapa derajat lintang utara, berapa derajat lintang selatan, berapa derajat penduduk barat, berapa derajat penduduk timur, ya. Waktu itu diingatkan oleh tim ahli Profesor Hasim Jalal bahwa itu berbahaya, justru dibuka aja rumusannya. Makanya dalam Undang-Undang Dasar kan tidak disebutkan tadi itu derajat-derajatnya tidak disebutkan, dia terbuka tapi nanti diatur lebih lanjut dalam undang-undang begitu. Kemudian yang kedua tadi Ibu dari BKKBN, menurut catatan saya
Profesor Supomo anggota Bu dalam BPUPKI. Bahkan pada waktu itu yang saya tahu termasuk tadi untuk Profesor Mestika Z itu beliau dengan Profesor Hussein Jayadiningrat itu sudah punya lama draft awalnya begitu ya. Ada berapa orang yang tokohnya Profesor Supomo dan Profesor Hussein Jayadiningrat yang sama-sama belajar di Leiden pada waktu itu. Sehingga ketika sidang itu diadakan itu cepat sekali proses itu karena sudah dipegang draft awalnya. Kalau dari nol saya kira tidak mungkin dalam waktu cepat itu udah ada rancangannya. Jadi beliau sudah punya rancangan dan makanya itu kemudian beliau masuk dalam di samping BPUPKI tadi dan BPKI beliau masuk dalam panitia perancang hukum dasar pada waktu itu. Kemudian untuk Promustika tadi ya memang mungkin tarifnya tidak ada tetapi imbalannya Profesor Supomo menjadi Menteri Kehakiman yang pertama setelah Republik itu ya. Dan rumah beliau masih ada di daerah elit di Jalan Diponegoro. Sekarang kantornya Kontras begitu. Itu rumah waktu beliau menjadi Menteri Kehakiman, dipinjam oleh LSM gitu. Mungkin waktu itu begitu nilainya. Kemudian untuk yang dari MIPA Pak, setahu saya Undang Dasar yang baru sudah diundangkan Pak, lembaran negara nomor 11, 12, 13, dan 14 tahun 2006. Ya, itu perubahan pertama, kedua, 3, 4. Nanti Bapak bisa lihat lembaran negara tadi yang saya sebutkan tahun 2006 itu. Lembaran negara yang itu. Kemudian untuk yang terakhir tadi itu dua-duanya bisa Pak. Jadi teori spiral bisa, membentuk teori baru juga bisa. Dan mungkin juga teori yang baru itu dimunculkan setelah mengalami spiral yang kesekian kalinya Pak. Jadi nggak tahu berapa kali muternya kan kalau Bapak asumsinya sekali. Ini spiralnya bisa berkali-kali Pak, pengalaman historis itu. Kemudian dari situ kita ketemu seharusnya tidak kembali ke teori yang supaya balik ke spiral atas jadi dengan teori baru begitu. Demikian inti-intinya karena dibatasi itu tadi. Terima kasih Pak Hamdan. Terima kasih. Pertama masalah nasionalisme. Bagi saya nasionalisme tidak harus, utamanya dalam kaitan dengan hukum, tidak harus unity of law. Tapi hukum kita harus menghormati keragaman-keragaman kepercayaan hukum yang diyakini oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar. Jadi cita-cita unity of law nanti akan dapat memaksa sebagian masyarakat yang menganggap bahwa itu melanggar kepercayaan dan keyakinan hukumnya. Karena kita harus memahami bahwa negara kita negara yang sangat plural, yang secara budaya berbeda, secara keyakinan agama juga berbeda. Jadi ini sebagai satu titik pandang untuk membangun nasionalisme. Sebagaimana kita ketahui culture Indonesia ya, adalah culture yang sedang terus proses menjadi. Jadi bukan suatu proses yang final. Kita baru saja mengenal bangsa itu pada awal abad 20. Mulai lahirnya Serikat Dagang Islam, kemudian Budi Utomo sebagai sebuah bangsa. Itu proses yang terus menjadi. Dan itu terdiri dari berbangsa-bangsa. Karena itu latar belakang sejarah ini harus menjadi bagian dari pemahaman kita terhadap pembangunan nasionalisme Indonesia. Jadi karena itulah perdebatan di DPR ini menjadi satu pertimbangan-pertimbangan yang harus dihormati. Jadi itulah sebabnya mungkin ada kelihatannya kenapa beda dengan yang lain, kenapa ini spesifik, kenapa ini khusus, karena pandangannya itu. Jadi sekali lagi bahwa tidak bisa kita paksakan unifikasi hukum dalam proses yang sedang kita proses culture yang menjadi. Jadi pada akhirnya mungkin 1000 tahun yang akan datang kita sudah satu unity hukum yang betul-betul satu. Tapi ini harus kita menerima perbedaan-perbedaan dan pluralisme yang ada. Karena itulah dalam proses bentukan hukum pun demikian. Begitulah pemahaman saya tentang nasionalisme. Tidak harus unity of law untuk satu dari Sabang sampai Merauke atau dari satu yang menganut aliran agama yang satu dengan aliran agama yang lain. Jadi karena itulah, oleh karena itu disinilah kesempatan menjadi kita mengenal pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka yang kita bisa isi. Nah, bagaimana endingnya adalah prosesnya adalah
proses debat dan musyawarah yang ada di DPR. Itulah yang harus kita terima sebagai sesuatu yang final. Proses dari seluruh anak bangsa ada di situ. Orang dari Sabang sampai Merauke ada di situ, orang berbagai agama di situ, perdebatannya habis-habisan di situ, mengkompromikan sampai kepada apa ada yang dalam sila ini suatu yang disepakati. Dalam istilah Islam kalimatun syawa. Kita cari itu. Apa yang berbeda kita singkirkan, kita cari satu kesatuan. Situlah pemantapan nasionalisme kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentang negara hukum. Tadi sudah disinggung oleh Pak Sugito. Negara hukum itu untuk manusia. Ya, jadi negara hukum itu betul. Jadi hukum itu memang orientasinya kepada manusia. Tapi pemahaman tentang manusia inilah yang jadi kadang-kadang bisa berbeda dari satu negara dengan negara yang lain. Yang satu menganggap manusia saja, tapi yang lain menganggap manusia dan juga Tuhan sebagai satu kesatuan. Manusia dan ajaran agama yang menuntun manusia sebagai satu kesatuan. Jadi memang itulah nilai-nilai yang memang nilai penuntun kita dalam kehidupan bernegara. Jadi tidak semata-mata manusia semata-mata, akan tapi karena negara kita negara yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa, maka kesatuan antara manusia, Tuhan, agama tidak bisa kita pisahkan. Jadi kalau orang menganggap negara hukuman, memang ada dalam teori negara hukum ada rule by law, yang terakhirnya apa? Rule by law, hukum diabdikan untuk kepentingan negara. Jadi hukum itu dibuat menjadi pandangan-pandangan negara sosialis yang sangat dalam arti sosialis legality yang sudah ditinggalkan pada saat sekarang ini. Tapi ini adalah proses yang terus menjadi. Kalau kita baca berbagai literatur tentang negara hukum, maka negara hukum itu tumbuh. Pengertiannya juga formal legality, material legality, dan negara hukum formal, negara hukum material juga berkembang. Jadi negara hukum itu tidak ada sesuatu yang betul-betul final. Jadi terus berkembang sesuai dengan tumbuh berkembangnya suatu masyarakat dan kultur sebuah negara. Kalau hukum dibuat sekarang, mungkin akan menjadi aneh 50 tahun yang akan datang. Walaupun sama-sama memakai prinsip negara hukum. Jadi hukum itu memang terus mengikuti perkembangan kultur dan budaya. Kemudian tarif pembentukan undang-undang. Waduh, ini saya nggak tahu sekarang. Tapi memang kalau undang-undang tidak dibuat dengan adanya uang, tidak jalan. Ya. Kita undang akademisi untuk dengar pendapat juga harus pakai uang. Kita ini saya 5 tahun ini, 4 tahun ini sudah tidak aktif. Jadi saya di 5 tahun terakhir 1999-2004, saat itu baru 250 juta. Satu undang-undang untuk di DPR, tapi pemerintah saya nggak tahu. Ada yang 1 miliar lebih karena katanya prosesnya sangat panjang. Jadi lebih besar sekali di pemerintah. Zaman dulu lebih kecil lagi DPR, pemerintahnya besar. Karena dulu DPR hanya ngetok palu. Kan begitu. Jadi lama-lama sekarang katanya sudah 1,250 juta. 1 miliar 91 undang-undang. Jadi karena apa? Karena DPR semakin diperbesar. Karena DPR digeser berdasarkan pergeseran pasal 20. Itu tarif yang resmi ya? Ya. Maksudnya? Kalau ini ceritanya anggota DPR yang sekarang saya lihat di apa? Yaitu yang pasti memang tarif yang resmi. Ya saya kira itu. Kemudian yang terakhir tentang undang-undang dasar kita. Jadi undang-undang dasar yang mana? Memang saat kami mengesahkan undang-undang dasar dua perdebatan. Apakah arti dari pemuatan dalam lembaran negara? Itu perdebatannya panjang. Apakah itu menentukan sah tidaknya sebuah undang-undang atau hanya sebuah pengumuman? Sampai perdebatan panjang berhari, sampai kita pada suatu kesimpulan, oh itu adalah sebuah pengumuman. Karena itu masukan lembaran negara adalah administratif sebenarnya yang sejak awal dimaksudkan untuk kepentingan pengumuman. Akan tapi karena dipermasalahkan terus, akhirnya baru tahun 2006 dimasukkan dalam lembaran negara.
Jadi itu sebenarnya latar belakang. Tapi pemahaman awal kita adalah pemasukan lembaga negara hanyalah sebuah proses pengumuman yang tidak yang proses administratif, tidak menentukan sah tidaknya sebuah undang-undang dasar yang sudah ditetapkan oleh MPR. Jadi itu sebenarnya pemahamannya pada saya itu. Karena itu undang-undang dasar yang mana kita? Dijelaskan dalam undang-undang dasar perubahan, undang-undang dasar kita adalah undang-undang dasar yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 45, diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang disetujui oleh DPR pada tanggal 22 Juli tahun 1959, dan dilakukan perubahan pertama tahun 1999, perubahan kedua 2000, perubahan ketiga 2001, perubahan keempat 2002. Itulah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya kira sudahlah, selesailah, final lah itu. Kalau memang ada ketidakpuasan, kita berdebat lagi untuk mengubahnya. Selalu terbuka. Terima kasih. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini pleno yang memenuhi 3 semboyan calon presiden hari ini. Lebih cepat, lebih baik, selesai tepat waktunya, sehingga bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya tepat waktu, dan pro kepada semua peserta kongres ini. Saya tidak akan menyimpulkan sesi ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Prof. Jito, kepada Prof. Satya, dan kepada Pak Hamdan Sulfa. Kita beri aplaus kepada 3 pembicara. Saya mohon maaf jika memimpin ada kesalahan dan kekurangan, dan kita akhiri sesi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Saldi Isra yang dengan tepat waktu menyelesaikan sesi tadi, dan tetap saja bahwa sesi kali ini akan berjalan dalam waktu jam 11.15 sampai jam 13, merupakan waktu yang cukup kritis. Kelelahan yang merasuk dalam hati, pikiran, dan seluruh persendian tubuh bapak-bapak juga kami rasakan. Jadi mestinya moderator kali ini adalah beliau yang pada sesi pertama kemarin yang demikian atraktif bisa menjadikan kelelahan kita itu menjadi semangat yang cukup positif di dalam mengikuti kongres ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya juga enggak khawatir bahwa sesi kali ini akan membuat kita terkantuk-kantuk, karena ada kelebihan dari topik yang akan kita bicarakan ini dengan topik-topik sebelumnya. Kita lihat yang pertama menyangkut filsafat Pancasila, lalu ada menyangkut nasionalisme serta hukum dalam perspektif Pancasila. Topik-topik ini kan sangat duniawi. Artinya bahwa memang seperti yang dikatakan oleh agama bahwa hidup itu memang penuh dengan canda. Dunia itu sandiwara. Jadi kalau kita bercanda dengan membicarakan masalah-masalah atau topik-topik duniawi, saya kira enggak. Nah, pada sesi kali ini kita akan berbicara tentang agama. Di dalam agama ada ketuhanan. Kita kalau ngomongin Tuhan, salah dikit aja ke kiri bisa masuk neraka. Kalau ke kanan surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kiri kanan kita itu ada malaikat. Jadi sisi ini sangat menentukan. Tidak hanya negara Pancasila yang mungkin kita akan cita-citakan untuk kita capai, tapi saya kira sebagai umat beragama ya kita ingin surga. Nah, kalau ingin kita capai ke sana, saya kira mari ya kita ikuti diskusi ini dengan baik. Para pembicara sedang mengisi form CV, jadi nanti mungkin sambil saya perkenalkan, tidak pada pendahuluan ini. Betul bahwa topik kita pada sesi kali ini adalah menyangkut relasi agama dan negara dalam perspektif Pancasila. Bapak Ibu sekalian,
di dalam pengantar para panitia penyelenggara memberikan satu istilah atau merespon hubungan relasi agama dan negara itu sebagai suatu persoalan yang cukup klasik. Artinya bahwa pada zaman dahulu, tepatnya pada saat para the founding fathers kita ini membicarakan bentuk negara itu, persoalan hubungan antara agama dan negara memang sudah ada di sana. Dan sampai sekarang ini tetap dibicarakan, sehingga meskipun ada perbedaan, jika dulu bobot politiknya sangat berat, maka saya kira persoalan hubungan agama dan negara sekarang ini itu sudah sangat bervariasi. Relasinya dengan persoalan-persoalan yang non politis juga sudah mulai muncul. Saya ingin menyebutkan misalnya bahwa ada pengaruh atau aspek kultural sekarang ini yang mempengaruhi pemikiran kita untuk mendapatkan satu jawaban yang tegas mengenai relasi negara dan agama. Keynote speaker kita kemarin, Profesor Mahfud, sudah memperkenalkan bahwa bahwa persoalan hubungan agama dan negara itu kalau kita kembalikan kepada Pancasila adalah sesuatu yang final. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, satu hal yang ingin saya perkenalkan sebelum kita masuk ke diskusi, yaitu bahwa selain persoalan hubungan negara dan agama itu masalah klasik, ini ada seorang di antara kita yang mencoba memberikan satu argumen bahwa persoalan hubungan agama dan negara itu tidak saja klasik, tapi sudah merupakan persoalan laten. Nah, ini jadi kita perlu mengelaborasi semua itu. Ya, yang pertama akan saya persilahkan kepada beliau yang ada di sebelah kiri saya, adalah Bapak Profesor Dr. Munir Mulkan. Dan di luar forum tadi menyampaikan kepada saya bahwa beliau tidak sempat menyiapkan makalah dan tidak diperbanyak oleh panitia, disebabkan karena sedikit ada gangguan kesehatan, sehingga sampai sekarang ini beliau tampil dengan makalah yang merupakan oret-oretan pribadinya. Saya kira nanti juga akan tetap dipersiapkan makalahnya. Lalu yang kedua nanti saya persilakan Bapak Prof. Dr. Kailan, beliau adalah guru besar di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Dan pembicara kita yang ketiga adalah Bapak Lukman Hakim Saifuddin yang beralamat di Ragunan, Jakarta Selatan. Riwayat pendidikan yang terakhir adalah dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Dan tentu saja kita sudah mengenal beliau. Beliau adalah Ketua Fraksi P3 DPR RI periode 2007 sampai sekarang. Jadi saya kira pengalaman-pengalaman dalam bidang atau dunia politik ini bisa di-share oleh beliau nanti, terutama dalam rangka memberikan satu penjelasan mengenai hubungan agama dan negara itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tidak memperpanjang waktu, kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Munir Mulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya minta maaf karena sejak 15 hari yang lalu kurang sehat. Baru keluar kemarin penganugerahan gelar honoris causa Gusmus, dan sekarang dilalah bersanding Allah itu. Tadi malam membuka komputer itu, komputernya yang kena virus. Jadi tadinya katanya saya yang kena virus, lalu nular ke komputer. Sehingga saya minta maaf saya tidak menyiapkan makalah. Tapi ada beberapa hal saya mencoba menjawab pertanyaan yang disampaikan panitia. Ada 5. Berat-berat semua pertanyaannya. Mungkin saya yang ke-5 mencoba untuk
apa akar persoalan ketegangan hubungan antara agama dan negara. Yang pertama, mungkin stigma nasionalis dan religius itu perlu dihilangkan aja. Karena seolah-olah yang disebut religius itu tidak nasionalis, yang nasionalis tidak religius. Nah itu susahnya Pak Budiono itu kan. Terus yang kedua yang mungkin ini buat saya biasa tapi mungkin bagi banyak orang agak luar binasa gitu. Menempatkan agama sebagai sesuatu yang mutlak. Itu iya dari Tuhan. Tapi sesudah kita bicarakan tidak ada yang mutlak. Itu adalah tafsir kita tentang wahyu Tuhan. Jadi negotiable. Oleh karena itu di dalam perdebatan pada waktu penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, kalau saya baca itu ada dua kelompok yang sampai sekarang pun belum selesai. Yang satu mungkin boleh disebut Islam progresif gitu, atau Islam substantif, atau Islam etik. Yang satu lagi Islam konservatif, Islam simbolis. Pokoknya isinya apapun terserah, yang penting namanya Islam. Kalau yang etik itu kan tidak penting nama itu, tetapi bagaimana ngelakoninya. Itu. Dan yang kedua itu yang pertama saya kira. Sepanjang saya pernah dikafir-kafirkan karena menganggap Quran itu doni semua. Orang marah semua. Padahal yang bikin kategori doni qot'i itu Imam Syafi'i. Jauh sesudah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Gitu. Jadi orang sudah apa ya, patok bangkrong kata Gusti Joyo kata. Jadi pokoknya Islam itu ya dari Tuhan, tidak boleh dirubah-rubah. Misalnya satu contoh, kemarin itu ada diskusi tentang sistem khilafah. Katanya itba' Rasul. Lah kapan Rasul itu jadi khalifah? Kan tidak pernah. Sesudah Rasul wafat baru ada khalifah. Tapi orang tidak mau peduli. Yang ketiga, ada buku yang agak baru karena terbit tahun 2000, dan saya kira para Pancasilais perlu beli nih. Judulnya Tafsir Tematik Al-Quran. Ini yang membuat beberapa teman saya, Pak Syafi'i Ma'arif dan Amin Abdullah, itu disebut Paman Sam. Sam itu akronim dari Syafi'i Ma'arif, Amin Abdullah, Munir Mulkan, karena terbitnya buku ini. Ini begini kira-kira. Jadi dalam Al-Quran itu kan tidak ada Konghucu, itu kan tidak ada kan. Di sini disebutkan bahwa agama Konghucu, lalu agama-agama Konfusius itu termasuk ahlul kitab. Kalau beriman kepada Allah nanti masuk surga. Nek gelem. Jadi persoalannya apa ukurannya?
yaitu beriman kepada Allah dan berbuat kebajikan. Nanti bisa dibaca di sini. Ini yang membuat sejak saya jadi wakil sekretaris jenderal pimpinan pusat Muhammadiyah itu didongkel gitu. Tapi tidak bisa-bisa. Bisanya tahun 2005 kemarin. Jadi muktamar itu dikuasai oleh berbagai pihak yang fundamentalis itu. Sehingga isunya itu jangan pilih A, B, C karena harus syahadat lagi kan. Ya ini cerita biar agak santai gitu ya. Sehingga Buya Syafi'i itu sampai membela diri. Kalau Saudara Munir itu harus bersyahadat, saya yang lebih dulu harus syahadat. Jadi bagaimana kerasnya pemahaman Islam yang konservatif versus Islam yang substantif itu. Saya pernah diundang dulu ada gabungan pemuda Pancasila, pemuda Muhammadiyah, pemuda NU, pemuda NU GP Ansor di Jakarta. Saya melukiskan ketika itu walaupun sebenarnya guyonan tapi guyon parikenon sebenarnya. Ini kira-kira. Kalau orang Muhammadiyah itu begitu adzan masuk itu udah ribut mau sholat. Lalu pemuda Pancasila tenang-tenang saja karena sholat dan tidak sholat sama saja. Karena sudah makrifat kan. Kalau GP Ansor kata Kiai Muhaimin loh itu. Angkongko wae kena sholatan. Jadi itu bagaimana kontroversi satu bidang saja gitu ya. Jadi oleh karena itu Bapak dan saudara sekalian, agama itu perlu diturunkan sebagai sebuah kebudayaan. Qur'annya ndak. Tapi ketika kita berbicara tentang Quran, itu ada interpretasi kita terhadap Al-Quran. Artinya interpretable. Oleh karena itu debatable dan bisa negotiable. Sehingga kemudian 7 kata digusur dari Piagam Jakarta itu tidak masalah. Itu karena ini urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum kata Kiai. Jadi itu yang ketiga saya kira. Lalu bagaimana implementasinya? Ya tergantung pilihan kita. Jadi jangankan pada tahun 45 saya baru meneliti yang mungkin 1 bulan lagi akan terbit bukunya itu. Demokrasi dalam bayang-bayang N11. Karena saya terkejut juga wawancara itu pakai kata-kata Bung Karno. Jadi Pancasila itu jembatan emas untuk sampai baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi cuma jembatan emas. Kalau ya ditinggal Pancasila. Karena sampai ke baldatun thayyibatun warabun ghafur itu. Lalu ada lagi juga yang kemarin pada waktu diskusi terbatas juga saya sampaikan itu penelitian terbaru. Dia tidak setuju Pancasila menjadi ideologi negara. Dasar negara iya, tapi ideologi tidak. Ini baru. Partai yang paling tidak goyah pada 2009 ini. Ya, Bapak-bapak bisa ngarani sendiri, bukan saya kan. Saya kira itu Bapak dan saudara pokok-pokok yang saya sekali lagi minta maaf tidak bisa menulis dengan baik karena
Itu tadi sejak launching buku dengan Gus Dur, lalu paginya ngobrol dengan Gus Mus, itu pulang teler kena virus itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Profesor Munir Mulkan. Saya kira singkat sekali tapi sangat padat dan sangat jelas, bisa dimengerti apa yang disampaikan tadi. Tidak berlama-lama, saya langsung persilakan Bapak Profesor Dr. Kailan yang saya kira sudah menyiapkan makalah juga yang sudah diperoleh oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kira pendekatan filosofis juga akan hadir di sini, akan dilakukan oleh Prof. Kailan. Dan kita akan lihat khususnya mengenai bagaimana hubungan relasi agama dan negara itu. Saya persilakan Prof. Kailan, waktu 15 menit Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa besar sekarang ini karena sepertinya anggota DPR ya, karena di samping saya Pak Lukman itu ya. Kalau tadi Pak Prof. Munir itu sebenarnya juga filsuf itu ya. Ya, juga filsuf beliau. Saya ada cerita supaya Bapak tidak ngantuk barangkali ya. Tuhan saat ini itu sangat susah. Betul. Dan sedih, malaikat sedih ya. Bahwa agama diturunkan itu sebenarnya untuk perdamaian, tapi kenyataannya tidak. Ya. Ini kenyataan. Ya. Di tingkat nasional kita melihat pada masa silam beberapa tahun yang lalu di Poso, di Ambon itu ngebuki orang dengan teriak Allahu Akbar. Di satu sisi juga ngebuki orang, menganiaya orang dengan atas nama Tuhan Yesus. Apa enggak susah nih Tuhan ya? Kalau begitu barangkali sebenarnya Tuhan itu berpikir ya, kalau tahu demikian setiap agama akan saya buatkan bumi sendiri-sendiri. Nah itu sudah jelas nggak ribut ya. Nah sayangnya bumi ini hanya satu. Lalu kita sebenarnya harusnya malu ya, di Jakarta itu sudah banyak contoh Pak Kuman ya tentang toleransi. Tapi yang justru memberi contoh itu kok hewan ya anehnya. Maaf bukan saya menyinggung Pak Lukman di alamannya di Ragunan enggak ya. Maksud saya gini Pak Lukman ya, di Jakarta itu burung itu jauh lebih toleran. Betapa tidak di Istiqlal dan katedral di depannya. Kalau pagi itu burung gereja main ke masjid enggak apa-apa. Wah itu sampai main di masjid, kemudian maaf juga berak di masjid, enggak apa-apa. Coba itu kalau manusia yang main itu barangkali sudah dipukuli ya itu. Lalu yang kedua justru yang beri contoh kendaraan. Jadi kalau pas misa penuh, katedralnya, parkirnya di Masjid Istiqlal. Kalau di Masjid Istiqlal pas hari besar, parkirnya penuh, parkirnya di katedral. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih lagi pada era global, mestinya era global ini kita semakin terbuka karena time space compression ya. Kita semakin efisien, efektif. Ternyata juga dalam kaitan dengan relasi agama dan negara berpengaruh sangat besar. Ternyata kalau kita lihat sekarang ini justru makin maraknya fundamentalisme. Banyak penelitian yang sudah dilakukan. Bahkan beliau Pak Endro juga melakukan penelitian bahwa di era global ini kita harus mewaspadai penyalahgunaan agama dalam tujuan-tujuan tanda petik teror. Namun harus dipahami bahwa tadi juga Pak Buya Munir
Wah, ini harus sudah buya ya beliau ini. Itu ada pengertian fundamentalisme, menurut saya tidak selamanya itu negatif. Saya setuju Pak Indra ya, tidak selamanya negatif. Fundamentalisme agama itu baik, tanda petik asal tidak mengganggu orang lain ya gitu ya. Kalau sudah fundamentalisme agama, saya minum begini, kalau kemudian nanti dipegang oleh Pak Lukman itu haram. Waduh, kalau gitu ya pusing ya kita. Kita sholat di kelompoknya mereka, setelah nanti kita pulang dipel. Apa ada virus babinya saya tidak ngerti ya. Bahkan terlebih lagi pada tingkat dunia, global. Ini terbelah menjadi dua dan provokatornya itu Huntington sebenarnya. Dalam The Clash of Civilization ya. Bahwa nanti akan terjadi suatu clash, dua peradaban besar di dunia, terjadi betul. Ya. Yang satu itu adalah teror yang dikomandoi oleh kapitalisme neoliberal. Maaf ini tidak kampanye ya, saya tidak ya. Itu dari penelitian objektif ya. Yang dulu di bawah komando Bush, kemudian fundamentalisme di bawah Al-Qaeda. Nah, ini kemudian sekarang menjadi suatu kekuatan besar di dunia dan nyatanya berpengaruh di Indonesia. Nah, saya kira di sini ada pakarnya ya kalau Bapak Ibu ingin berdialog itu. Kemudian berikutnya, oleh karena itu para pendiri negara kita itu sebenarnya sejak dulu sudah sadar bahwa kalau kita tidak memikirkan betul tentang relasi agama dan negara, dan sebenarnya sejak dirumuskan itu yang paling krusial itu sampai sidang konstituante masih, lalu diletakkan sebagai way of life, diletakkan di dalam preambul kita. Menurut istilah ilmu negara, kita sudah melakukan apa yang disebut dengan general goal of society, general acceptance of the same philosophy of government. Jadi filosofi kita, Pak Asidiki mengistilahkan kalimatun sawa. Nah itu, dengan tercantumnya ketuhanan pada pembukaan yang notabene tertib hukum tertinggi, menurut Pak Notonegoro diistilahkan sebagai stats fundamental norm, maka ketuhanan yang Maha Esa itu memiliki kedudukan satu, legitimasi filosofis, dua, legitimasi yuridis pada pembukaan alinea keempat tertib hukum tertinggi, yang ketiga adalah legitimasi politis. Ini yang kadang belum dipahami. Maaf, mungkin nanti akan terjadi debat panjang ya. Ada yang kalau di negara kita ini harusnya boleh bebas meluk agama. Ya, termasuk ateis pun boleh. Loh, ini logikanya gimana misalnya? Ini kontradiksi. Kalau dalam logika disebut kontradiksionis. Jadi itu adalah kelemahan dalam kita memahami Weltanschauung kita menurut Soekarno. Nah, oleh karena itu dalam hubungan relasi agama dan negara, yang pertama, secara yuridis pada konstitusi kita, pasal 29 ayat 1, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Amandemen, setiap orang bebas memeluk agamanya, memilih pendidikan, pengajaran, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa relasi individu dengan negara, satu, negara tidak berhak masuk pada domain tauhid, iman. Pak Agus Salim, lalu juga Pak Natsir, beliau menegaskan seperti ini. Negara hanya menjamin sifat kodrat manusia
individu dan makhluk sosial demi ketertiban. Regulasi jelas, tidak mungkin kita bentuk negara tanpa regulasi. Perlu ada perlindungan, perlu ada pengaturan dan lain sebagainya. Tapi tidak mungkin akan muncul suatu PP tentang sholat Jumat. Supaya tidak terjadi perbedaan, maka perlu diatur undang-undang nanti akan puasa itu sholat taraweh. Oh, tidak bisa. Sholat taraweh kok diatur dalam undang-undang. Tapi kalau kita melihat ada undang-undang misalnya nomor 41 2004, 3899, misalnya tentang wakaf, tentang pengelolaan zakat, itu yang diatur hablu minanasnya, bukan hablu minallah. Ya. Core religionnya tentang zakat itu urusan akidah. Sedangkan yang diatur itu badan wakaf itu siapa, yang menerima siapa, yang menjamin bagaimana. Di tetangga saya itu pernah terjadi, ya, seorang sudah mewakafkan, kalau nggak salah namanya Pak Haji Mufti, sudah dibuat masjid, buat SD Islam terpadu, diresmikan oleh Pak Prof. Amin Rais. Bahkan saya mendengar juga beliau ikut mengembangkan. Suatu saat anaknya kemudian protes, sekarang diambil alih lagi karena dasar hukumnya nggak kuat. Jadi yang diatur itu adalah hablu minanas, bukan hablu minallahnya. Apapun alasannya, ruang akidah itu adalah menjadi domain agama. Lalu yang kedua, ini barangkali yang mestinya peraturan perundang-undangan harus dikembangkan lagi, yaitu domain hubungan antar umat beragama itu masih sangat minim. Coba caption berikutnya. 4. Hubungan antar umat beragama masih sangat minim. Ya. Nah, saya kira seperti tadi Pak Prof. Munir menyebutkan, akar-akar permasalahan konflik itu di sini. Sering terjadi adanya sinisme agama. Lalu yang kedua, ini istilahnya betul atau salah Pak Lukman ya, kalau di politik itu ada money politik. Tapi saya melihat ada money religion. Jadi orang supaya masuk agama diberi uang, diberi supermi, diberi kembang gula, dan lain sebagainya. Lalu yang satu sinisme agama misalnya ya. Kemudian berikutnya diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Itu ternyata sangat minim sekali. 156 misalnya mengatur kebencian dan penghinaan agama. Ayat 156A penodaan agama, nah Lia Eden kemarin termasuk di sini. Lalu tentang mengganggu pertemuan agama. Mestinya Nabi dari Depok itu tidak ada pasal yang mengatur, karena tidak ada yang melindungi bagaimana Nabi itu. Musadek kemarin ya, yang mengaku nabi itu mestinya nggak ada pasal yang bisa dituntutkan pada Musadek, wong nggak diatur di sini. Tapi anehnya pasal 159, 180 itu malah kuburan diatur. Jadi barangkali supaya dipahami, barangkali bisa ada yang tidak mengerti, kalau mau mengambil nisan orang lain itu bisa ada tuntutan pidana. Kalau memindahkan, mengganggu mayat, kalau berani itu ya. Memindah dan mengganggu mayat itu ada tuntutan pasalnya 180. Mestinya Sumanto itu nggak ada tuntutan di sini, wong dia makan mayat. Tapi barangkali kemudian diletakkan itu ya. Perbuatan tidak menyenangkan barangkali ya, betul ya. Tapi kalau dibalik menurut Sumanto menyenangkan, lah itu repot. Nah, kemudian dalam tertib hukum Indonesia ini supaya dipahami bahwa pembukaan itu sebagai stat fundamental norm
menurut Pak Mahfud bahwa kedudukannya Pancasila termasuk implisit ketuhanan yang Maha Esa itu adalah pertama memiliki kedudukan konstitutif sebagai pangkal derivasi dan regulatif jikalau suatu pasal peraturan perundang-undangan secara material tidak memenuhi dapat dilakukan judicial review. Nah ini saya kira mari berbondong-bondong nanti tentang pengaturan agama masih sangat minim ini ya. Padahal semakin hari semakin sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu tertib hukum Indonesia itu kalau kita lihat mestinya kita sudah punya aliran. Ada dua aliran hukum besar di dunia ini, value free dan value bound. Kita jelas value bound karena kita ketuhanan yang Maha Esa. Kelsen, Andrews, kemudian Austin, value free. Hukum itu tidak ada hubungannya dengan nilai. Ya, hukum mau hubungan agama itu lain, ya, sekuler barangkali ya. Nah baik, saya kira sementara begitu Pak Muhtasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kailan. Prof. Kailan tadi beranjak dari satu persoalan bahwa memang sampai sekarang ini nampaknya agama masih terlihat berwajah ganda. Masih ada ketidaksesuaian antara tujuan hakiki dari agama itu sendiri, misalnya untuk menciptakan perdamaian. Namun di dalam realitasnya yang terjadi adalah sebaliknya. Oleh karena itu yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan nyata, termasuk misalnya menjadikan sikap toleransi dalam hidup beragama kita itu sangat-sangat perlu dipelihara. Dengan tegas juga kemudian ditunjukkan oleh Prof. Kailan bahwa wujud atau relasi agama dan negara itu dasarnya sudah jelas, sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, akar konflik itu selalu muncul itu dalam kehidupan umat beragama kita karena disebabkan oleh masih kurangnya, tidak adanya kesadaran untuk membawa nilai-nilai agama itu menjadi suatu nilai-nilai yang mendasari kehidupan konstitusi kita.